Pak Pendeta Pitro, kalau menurut saya ini Lukas 12:10 di sini ketika dalam bahasa Arab dengan bahasa Indonesianya itu ada yang korup ya, ada yang dikorupsi nih. Ya, kalau menurut saya ya Pak ya, gitu. Karena di sana tidak ada dikatakan didun, umpamanya didubenil insani, umpamanya ya. Jadi melawan anak manusia, karena di sini tidak terdapat itu di dalam bahasa Arabnya. Yang keduanya Pak, sebenarnya Roh Kudus ini siapa sebenarnya? Yang zadab ini, yang jadab ya, kata-kata makian ya, menghina lah gitu. Zadapa gitu. Zadapa ala Ruhil Kudus ini sebenarnya Ruhul Kudus ini siapa sebenarnya Pak Pitro? Mohon penjelasannya Pak. Saya pikir kamu tidak mengerti apa yang kamu bahas. Kamu kan hanya mempermasalahkan redaksi, gitu, redaksi terjemahan. Redaksi terjemahan itu tidak ada yang baku. Semua orang bisa memberikan redaksi terjemahan. Masalahnya redaksi itu masih mengakomodasi konten bahasanya atau tidak, kan begitu. Jadi kamu terlalu lebay mengomentari redaksi terjemahan. Bahkan Al-Quran juga macam-macam terjemahan, toh redaksinya beda-beda kan? Beda-beda, tetapi tidak masalah. Perbedaan redaksi terjemahan itu wajar. Yang perlu kamu fokus dalam ilmu terjemahan adalah pada kontennya. Karena menerjemahkan itu sendiri artinya adalah menyampaikan pesan asli dari satu sumber ke sumber tujuan. Itu bukan tentang susunan redaksi diksi. Ya, itu jawaban saya soal komentarmu soal terjemahan. Terjemahan itu sudah yang terbaik itu dilakukan oleh para ahlinya. Ya, kitab bahasa Arab itu diambil diterjemahkan dari bahasa Koine, dilakukan oleh orang Arab, orang Kristen Arab, gereja Arab. Ya, orang Arab tidak lebih Arab dari kamu, ya kan? Atau kamu bukan lebih Arab dari orang Arab. Itu satu komentar saya. Justru Pak Pendeta Pitro ya, ketika kita menunjukkan redaksi ayatnya, otomatis itu adalah menentukan kualitas terjemahannya. Ketika tidak ada di dalam konteks aslinya, kenapa itu harus diada-adakan? Kan seperti itu yang timbul pertanyaannya. Nah sementara di dalam konteks Al-Quran, penerjemahan yang berbeda yang mana yang menurut Anda itu tidak sinkron? Kan seperti itu. Nah sama seperti halnya ketika Anda menunjukkan tentang kalimat ya di atas itu, sehingga saya memproteskan kepada Anda karena memang tidak ada di sana ya, di dun itu tidak ada, kan seperti itu ya, membantah itu tidak ada. Lalu bagaimana? Nah ketika di dalam Al-Quran itu ada halnya semisal seperti ini, pasti orang Islam itu beramai-ramai ya, untuk apa? Untuk memprotes, kan seperti itu. Karena apa? Karena tidak sesuai. Nah itulah nanti akan ketahuan konteks aslinya gitu loh. Nah sementara yang ditunjukkannya itu bahasa Arabnya ada di situ, sok dengan bahasa Arab kan. Memangnya Yesus itu kan dengan berbahasa Arab atau apa gitu kan. Nah ketika Anda mau mencuplik dengan bahasa Arab ya tentunya harus bisa dikoreksi oleh orang lain dong. Dan juga kan kalau terjemahan tidak sesuai dengan konteks aslinya, itu namanya pembohongan Pak. Apa tidak malu ini Pak Pendeta Pitro ini? Seharusnya Pak Pendeta itu malu ya, memposting dengan grammar bahasa Arab tetapi penerjemahannya itu tidak sesuai, ada yang dihilangkan, kan seperti itu. Nah itu ya dikoreksi, kan seperti itu Pak ya. Sama seperti ketika orang Islam ketika melihat ada Al-Quran diterjemahkan lalu tidak sesuai, pasti beramai-ramai itu diprotes. Karena apa? Karena tidak sesuai. Seperti itu Pak Pendeta Pitro. Jadi ya kalau seandainya memang ada kekurangan dari segi penerjemahan dan beda redaksinya ya jangan diposting lah kalau dengan bahasa Arabnya gitu loh. Kan? Dengan memposting tulisan bahasa Arab sendiri kan tidak akan membuktikan kebenaran tentang Kristen. Yang seharusnya membuktikan kebenaran Kristen itu adalah ajarannya yang harus disampaikan, kan seperti itu. Jadi tidak usah lah. Sekarang jadi gimana ya, orang Islam umpamanya seperti ini, memamerkan ayat Al-Quran, lalu memamerkan dengan bahasa Aramaik, dengan bahasanya Yesus. Itu jadi ketahuan banget ngemisnya gitu loh. Tidak mandiri, kan seperti itu. Atau untuk menjerat gitu. Dengan cara demikian akan mau gitu menyerupai setelah mencolong kalimat-kalimat seperti Rasul, seperti Allah, seperti Nabi, seperti Rasul, kan seperti itu. Lalu sekarang mau mencomot lagi gitu.
dengan dengan tata bahasa Arab gitu yang diserupakan gitu. lalu apa gitu loh, maksudnya untuk apa Pendeta Petro? Rafif, ya, kamu pernah nggak baca Al-Quran terjemahan Depak dan Al-Quran terjemahan yang lain? Saya bisa tunjukkan kamu bahwa ada banyak variasi diksi terjemahan Al-Quran. Nggak masalah itu, Rafif. Nggak masalah, itu. Lagian Injil itu bahasa aslinya bukan Arab. Baik Arab, baik Indonesia itu terjemahan, gitu loh. Bisa direvisi ulang terjemahan dengan diksi yang berbeda, boleh, itu. Nggak masalah itu. Tapi saya tidak melihat perbedaan konten, itu. Sama saja. Ya. Kamu jangan sok-sok pakar bahasa Arab, padahal kamu sebenarnya juga bukan pakar. Sederhana aja untuk menentukan kualitas terjemahan itu, ya. Kita bisa hadirkan beberapa terjemahan Indonesia, Inggris, Arab, dan bahasa apa saja yang kamu bisa. Kita lihat, kita bandingkan ketiga terjemahan itu. Apakah ketiga terjemahan itu berbeda kontennya? Tidak. Tidak, kan tergantung gaya si penterjemah. Gaya bahasa yang dipakai, gaya diksi yang dipakai berbeda. Yang menerjemahkan kan bukan Rafif. Rafif bukan buat diksi lagi yang baru lagi, ya silahkan, nggak masalah gitu loh. Begitu ya Rafif ya. Jadi kalau kamu bukan orang linguistik, bukan pakar linguistik, mending gak usah membahas itu, gitu. Karena saya juga bukan pakar linguistik Arab, gitu. Apa yang saya punya adalah saya mengerti bahasa Arab, saya mengerti bahasa Indonesia, saya mengerti bahasa Koine, saya mengerti semua bahasa itu, ya. Jadi terjemahan itu sudah tepat. Tidak ada yang melenceng dari terjemahan itu. Begitu ya Rafif ya. Kalau bagi Pak Pendeta Petro mungkin itu tidak masalah ya, ketika itu berbeda ya antara konteks aslinya atau teks aslinya itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berbeda, itu tidak masalah kata Pak Petro. Kalau bagi orang Islam itu bermasalah. Justru Depak itu akan sangat berhati-hati ketika mereka menerjemah. Karena apa? Karena akan dikoreksi. Ulama itu bukan satu orang, tetapi jutaan seluruh Indonesia. Ketika penerjemahan itu salah, maka dikoreksi bersama-sama. Nah, seperti itu. Jadi tidak boleh Anda itu menganggap enteng. Depak berbeda-beda dari mana? Coba tunjukkan saja lah perbedaannya di Depak ya. Kalau saya bisa menunjukkan kepada Pak Pendeta Petro perbedaan antara King James Version saja ya dengan LAI itu berbeda, saya bisa tunjukkan sama Pak Pendeta Petro kalau mau. Karena apa? Karena mungkin menurut Pak Pendeta Petro kalau sah-sah saja menerjemahkan berbeda dari konteks aslinya, ya otomatis ya berarti penipuan itu. Nah, itulah perbedaannya orang Kristen dengan orang Islam ya. Orang Islam ketika Al-Qur'annya itu mau diterjemahkan, itu teks aslinya itu tidak akan dihilangkan. Karena apa? Karena nanti akan terkoreksi jika memang salah penerjemahannya. Nah, sementara Pak Pendeta Petro ya mau koreksi apanya? Lawang konteks teks aslinya saja tidak disertakan, gimana gitu loh. Sementara adapun dipampangkan ya itu berbeda gitu loh. Nah, umpamanya disandingkan dengan King James Version saja, nantinya itu akan berbeda-beda. Karena memang itu terdapat banyak perbedaan. Kan seperti itu. Nah, terus apalagi kata Pak Pendeta Petro, saya sok-sok pakar. Tidak, saya tidak sok-sok pakar ya. Tetapi ketika Al-Quran saya itu diterjemahkan, dan itu berbeda konteks, oke, saya juga akan mempertanyakan, ini dari mana? Kan seperti itu. Dari mana didapati terjemahan tersebut jika tidak ada di dalam konteksnya atau di dalam teksnya? Kan gitu. Ya. Lalu kalau tidak mau dikatakan sok-sokan Pak Pendeta Petro atau ingin menyamakan musabbih ya, menyamakan, menyerupakan dengan Al-Quran agar dianggap kitab suci. Untuk apa Pak Pendeta Petro itu menampangkan atau memampangkan, mempostingkan bahasa Arab ya, yang dikemas dengan terjemahan daripada LAI, kan gitu. Sementara bahasa Arabnya dengan terjemahan yang Pak Pendeta bikin sendiri itu berbeda, tidak ada gitu loh. Ada pemotongan, ada pemangkasan, gimana ini? Nah, gitu ya. Jadi ketahuan gitu loh, orang Kristen lah yang mengemis-ngemis setelah mengemis kepada Yahudi kitab perjanjian lama ya, lalu mengemis lagi setelah banyak mencomot
istilah-istilah dalam Al-Quran seperti halnya Allah, Rasul, Nabi, dan Alkitab gitu. Karena orang Kristen itu tidak punya bahasa Alkitab, itu tidak ada. Kenapa tidak pede dengan menggunakan Bibelku, umpamanya seperti begitu? Tidak usahlah menggunakan Alkitabul Muqaddas umpamanya ya, kitab yang disucikan. Ngapain, untuk apa gitu loh? Kan tidak punya kan, kalimat tersebut itu tidak punya. Rasul saja kan tidak punya orang Kristen itu. Lalu apa tidak bangga gitu, Parakletos atau apa gitu kan? Nah, itu bahkan akan lebih gini, ketika memampangkan dengan teks aslinya itu, wah berarti benar gitu. Dan bahkan nanti akan disinkronkan. Yesus diutus di Bani Israel kan. Nah lalu ketika Yesus diturunkan di Bani Israel, apakah dengan berbahasa Yunani? Nah itu kan nanti patut dipertanyakan. Gitu loh. Kok bahasanya Yunani? Kan seperti itu. Nah, tetapi kalau orang Islam, begitu nabinya diturunkan di Arab, umpamanya diterjemahkan ya, atau kitab sucinya Al-Qurannya itu berbahasa Jawa umpamanya, itu patut dipertanyakan. Loh, kok nabinya diturunkan di Arab tapi bahasanya kok Jawa gitu loh. Ya kan, nah seperti itu nanti akan dipertanyakan. Wah, ini berarti bukan teks aslinya, bukan ucapan nabinya kan, seperti itu. Karena apa? Karena tidak mungkin seorang nabi yang diutus di Arab lalu kitab sucinya kok berbahasa Jawa. Nah, seperti itu. Nah, gimana Pak Pendeta Pitro ya? Apa sudah paham ini? Saya kasih satu contoh terjemahan Al-Quran yang benar-benar keluar dari teks asli, bukan kesalahan redaksi, ya. Kalau redaksinya menggunakan redaksi lain, nggak masalah, selama tidak melenceng dari bahasa aslinya. Innallahu wa malaikatuhu yusalluna ali al-nabiyya ya yuhan alladina, dan seterusnya ya. Inna allahi wa malaikatahu yusalluna. Apa terjemahannya? Yusalluna itu berdoa. Harusnya sungguh Allah dan malaikatnya berdoa kepada Nabi. Yusalluna dari kata saluna, yasalluna. Saya berdoa, asalluna. Kita berdoa, nahsalluna. Dia berdoa atau mereka berdoa, yusalluna. Tapi apa terjemahannya? Diterjemahkan bersolawat. Kenapa? Takut menggunakan kata berdoa. Bagaimana mungkin Allah dan malaikatnya berdoa kepada Nabi? Ini baru terjemahan ngawur. Tidak ada yang salah. Di mana yang salahnya? Gitu loh. Kalau doa, ya doa. Nah, sholawatnya Allah ini bukan doanya Allah, bukan, tetapi limpahan rahmatnya Allah terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu, Pak. Jadi bedakan ya mana sholawat dengan doa. Kalau doa itu doa, ya beda. Kalau doa itu, doa itu ada, memang bahasa Arab itu doa, tetapi bukan solo, bukan. Nah, gitu ya. Jadi di mana ini yang salahnya ini? Kalau ini salah, akan saya koreksi ini. Ketika Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Nah, solawatnya Allah apa? Solawatnya Allah itu adalah limpahan rahmatnya terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Bukan sedang berdoa. Ini gimana Pak Pendeta Pitro ini? Makanya ya, kalau mengkritik itu kan doa itu kan asal katanya itu kan dari bahasa Arab, Pak. Doa itu bahasa Arab. Makanya beda antara doa, udah kalimatnya saja sudah beda. Ya. Doa dengan sholat itu beda. Nah, gimana Pak Pendeta Pitro ini? Jadi tidak bisa ya Pak, dikoreksi. Justru di sinilah Pak ya, ketika orang Islam memiliki teks yang aslinya, ini akan sangat mudah sekali. Ketika umpamanya diganti, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berdoa untuk Nabi, ini akan diprotes sama-sama ini. Karena apa? Karena sholat itu bukan doa, gitu loh. Nah, ini akan diprotes ini. Aduh. Nah, ini perbedaannya salawat ya, untuk salawat itu. Nah, seperti itu Pak Pendeta Pitro. Maksudnya gimana ini? Bukan berdoa. Kalau doa ya doa gitu. Kalau bedanya antara salawatnya Allah dengan salawatnya makhluk itu berbedanya
Nah, gini, ketika Allah itu bersolawat atas Nabi, itu adalah limpahan rahmatnya untuk Rasulullah gitu. Nah, kalau orang Muslim bersolawat, itu adalah ta'zimnya, gitu loh. Ta'zimnya makhluk, ta'zimnya umatnya terhadap bagindanya, terhadap junjunannya. Nah, seperti begitu. Nah, salawat dan salam, seperti itu ya. Nah, jadi salam kita itu mohon sama Allah itu untuk disampaikan kepada baginda Nabi sebagai kekasihnya. Nah, seperti begitu. Nah, sudah mengerti belum Pak Pendeta Pitro? Silakan. Kemudian tentang Roh Kudus itu siapa itu? Ya, Roh Kudus itu ya Roh Allah. Ya, Roh Kudus itulah roh daya hidup yang ada dalam diri Allah. Allah menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya atau kalimat-Nya, itu. Dan Allah menghidupkan segala sesuatu melalui rohnya yang adalah sumber atau daya hidup. Jadi memang berbeda dengan pemahaman Islam kalau roh Allah itu katanya Jibril, malaikat, atau apa, nggak macam-macam ya. Dalam literatur Islam tidak ada yang sepakat apakah roh Allah itu Jibril atau tidak, malaikat atau tidak. Nah, saya sudah menjawab ya, roh kudus itu siapa? Roh kudus itu adalah roh Allah, roh atau daya hidup yang ada di dalam diri Allah. Darinya lah segala sesuatu sumber kehidupan. Demikian, Afif. Nah, terus tentang Roh Kudus ya, Ruhul Kudus. Kata Pak Pendeta Pitro, orang Islam tidak ada kesepakatan tentang siapa Ruhul Kudus. Orang Islam semua itu sepakat, Pak Pendeta Pitro. Pak Pendeta ya. Jadi orang Islam itu semuanya sepakat bahwa yang namanya Ruhul Kudus itu adalah memang Jibril gitu loh. Karena apa? Karena memang ada dalilnya. Itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 97 98 itu jelas. Qala man kana aduwwal Jibrila fa innahu nazalahu ala qalbika biiznillah. Gitu loh. Jadi katakanlah Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh Jibril maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran. Kan seperti itu. Nah, bahkan Jibril itu jelas disebut Ruhul Al-Amin. Kan seperti itu. Itu ada ya di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 193. Nah, gitu. Nah, sementara Jibril sendiri itu dikatakan Ruhul Kudus itu ada di surat An-Nahl ayat 102. Qul nazalahu Ruhul Kudus min rabbika bil haqqi. Nah, gitu. Katakanlah bahwa Ruhul Kudus atau Jibril, ya kan, dia itu Jibril yang menurunkan apa? Itu menurunkan Al-Qur'an dengan benar. Siapa yang menurunkan Al-Quran? Kan sudah jelas tadi di dalam surah Al-Baqarah ayat 97-98. Ya. La Jibrila fa innahu nazalahu ala qalbika biiznillah. Gitu loh. Bahwa dialah Jibril itu ya yang telah menurunkan Al-Quran. Jadi jelas. Gitu loh. Nah, sekarang ketika Pak Pendeta Pitro mengatakan bahwa Ruhul Kudus ya, yaitu daya hidup yang ada pada diri Allah. Nah, seperti begitu. Nah, lalu saya akan bertanya kepada Pak Pendeta Petrus. Ketika daya hidup, kan Ruhul Kudus itu kan daya hidupnya Allah ya, yang ada pada diri Allah. Nah, ketika di dalam Lukas 3 ayat 22, dan turunlah Ruhul Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan. Kan seperti itu ya. Nah, itu daya hidupnya yang ngomong itu di mana itu? Kan daya hidupnya itu sudah merupakan jadi merpati kan. Nah, tadi Pak Pendeta Pitro mengatakan ya bahwa Roh Kudus itu adalah daya hidup yang ada pada diri Allah. Nah, itu daya hidupnya sudah jadi merpati. Lalu itu yang ngomong dengan daya apa itu? Yang ngomong itu dengan daya apa? Yang ngomong di langit itu. Ketika Roh Kudus itu menjadi burung merpati. Nah, gitu loh. Lah terus ruhnya yang berada di dalam Yesus sendiri itu yang sedang berenang-renang itu, ruh dari mana itu? Dari mana itu ruhnya? Katanya kan aku dan Bapa adalah satu itu. Seharusnya gimana itu? Seharusnya kan ruhnya itu ya sudah, berarti ketika Allah dikatakan ruh, berarti ruhnya ya sudah nempel di Yesus, kan seperti itu ya. Lalu ini ada lagi nih Ruhul Kudus, katanya itu daya hidup Allah, kan gitu. Justru siapa ini yang kebingungan gitu loh. Nah, gitu Pak.